Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 Mei 2021. Kasih, setia, dan sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada sepasang suami istri bertengkar sangat hebat sekali. Masing-masing saling menuntut akan haknya. Dia pun mendatangi seorang konselor, dan sang selor bertanya kepada sang suami, "Apakah saudara masih mengasihi istrimu yang telah memberikan 2 putri dan cucu?" Jawab sang suami bahwa dia mengasihi istri kalau dia mau melepaskan semua jabatannya di kantor gereja dan pelayanannya. Saya mengasihi kalau dia mau jadi ibu rumah tangga. Sang istri juga tak lepas ditanya oleh sang konselor. Dan dijawab olehnya, mengasihi dia kalau suami itu tak ringan tangan, tak mabuk-mabukan, dan mau bekerja yang tetap. Semua dijawab kalau saudara. Mereka memberi persyaratan untuk mengasihi. Kasih mula-mula mereka semua sirna ditelan oleh keegoisan mereka masing-masing. Tak melihat lagi bagaimana dulu mereka saling mencintai dan mengasihi. Injil yang kita baca hari ini dan kita renungkan saudara-saudara. Yesus menyampaikan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Yohanes 15 ayat 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat ini dengan seksama, maka Yesus mau menyampaikan sesuatu yang tersirat di dalamnya, yaitu kasih, kesetiaan, dan sukacita. Ketiganya ini saudara-saudara merupakan ciri dari kekristenan kita. Di sini berbicara tentang kasih Allah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus kepada Bapa dan juga kasih Yesus Kristus kepada umatnya. Pertanyaannya, kasih yang bagaimana? Ya, dunia tentunya memberi kasih kepada umat manusia. Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati saudara, melainkan kasih yang bersyarat. Banyak orang berkata, "Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik kepadaku. Aku mengasihimu kalau kamu," dan sebagainya. Inilah saudara-saudaraku prinsip dunia. Mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Kasih itu sendiri saudara-saudara adalah memberi secara tulus tanpa embel-embel. Kasih itu mau berkorban demi kebahagiaan dan sukacita pada orang yang kita kasihi. Berkorban dalam kasih dapat berupa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, bahkan nyawa kita sekalipun saudara. Di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu saudara? Kita lihat seorang ibu yang mengasihi anaknya sepanjang masa. Kasih ibu mengorbankan segala-galanya demi anaknya yang dikasihi. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya sekalipun demi melahirkan anaknya. Ibu tak mengharapkan saudara, tak mengharapkan atau menuntut balasan atas kasihnya. Meskipun dia sangat lapar, tetapi sang ibu berjuang untuk anaknya agar tidak kelaparan. Kasih sejati yang dimaksud bukan sekedar luapan emosi, tapi merupakan suatu pribadi saudara. Jadi, kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah. Tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri yang dinyatakan secara
total melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mati untuk menebus dosa kita. Ada tertulis saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana saudara supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan? Yesus menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Apakah kita masih memiliki kasih saudara? Kasih terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, asisten rumah tangga, bawahan kita, sesama tim kita, kerabat, tetangga kita. Apakah kasih kita bersyarat untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan saudara-saudaraku? Kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendaknya. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan saudara. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa, ketaatan Yesus Tuhan kita terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, secara manusia Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang ia jalani, yaitu harus mengalami penderitaan yang berat. Bahkan sampai mati di kayu salib demi menanggung dosa kita saudara. Kita pun demikian saudara. Sebagai manusia yang lemah saudara, kita tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Untuk itu kita perlu kasih Allah Bapa. Perenungan hari ini saudara-saudaraku, Yesus mau mengajak kepada kita semua untuk hidup di dalam kasih Allah. Kita boleh mengalami kasih Allah dengan mau hidup di dalam kesetiaan dan taat menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus mau saudara, dari kita yang telah mengalami kasihnya juga mau membagi kasih itu kepada sesama dengan cuma-cuma saudara, tanpa bersyarat. Kenapa saudara? Karena kita sendiri menerimanya dari Allah dengan cuma-cuma saudara. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik dengan pasangan kita, anak kita, asisten rumah tangga kita, karyawan kita, saudara dan kerabat kita dengan tanpa bersyarat. Dan mau mengasihi secara tulus berkorban. Baik berkorban dalam waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita pun. Dengan saling mengasihi tanpa bersyarat, maka sukacita penuh akan kita rasakan saudara. Kasih Allah begitu besar sehingga mengorbankan putranya Yesus Kristus di kayu salib demi penghapusan dosa kita. Biarlah kita juga boleh mengasihi sesama kita dengan berkorban. Yesus Tuhan kami, ajar kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama dengan tanpa bersyarat, mau selalu setia dan taat untuk melakukan perintah-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.